Assalamualaikum, selamat pagi 14 Februari 2018 di Bangkok saat ini. Biasanya gua ngerekam joke itu malam pulang kantor, tapi pagi ini mau berangkat kantor tiba-tiba dapat joke. Asik. Ini gue dapatnya juga dari grup WhatsApp nih, sumber joke terpercaya gue, joke receh, joke garing. Jadi inilah joke recehan pinggir jalan bersama gue Rane Hafid dari suarane.org. Ini ada hubungannya dengan Valentine nih. Jadi ceritanya si PI nih lagi pusing dia karena suaminya itu suaminya istrinya dari pagi ngediemin dia terus. Pagi-pagi biasanya bikinin kopi, nggak dibikinin. Ya kan? Dia pamit, Neng, abang berangkat dulu kerja nyari duit. Didiemin, dia bingung kan? Di kantor dia mikir seharian, terus ada teman kantor yang nyanyain, Bang PI, lu kenapa sih muke nekuk gitu? Kenapa emang? Dia bilang, bini gue nih tahu nih seharian bete dari pagi nggak mau ngajak gua ngobrol, kagak dibikinin kopi. Terus si istrinya bilang, teman kantornya bilang, hmm, pasti ada apa-apa loh. Dia pasti lagi marah sama lo. Iya nih gue kagak tahu kenapa sih dia pakai marah sama gue. Apa katanya gue kagak ikut Valentinan, kagak ngehargain perempuan lah. Terus teman kantor bilang, ya elah bang, Valentine hari ini. Lu kagak ngasih apa-apa sama bini lo. Terus dia nak, Bang Pi bingung kan, emang Valentinan apaan? Ya elah bang, kalau orang Valentine itu ya sama bini, sama pacar, ngasih coklat, ngasih kartu, gambar hati, warna pink, gitu. Terus ditulisin deh kata-kata yang manis-manis, yang mesra-mesra gitu bang. Ah, lu mah. Bang Pi langsung kaget. Bener nih, ini yang bikin bini gua ngambek. Akhirnya pulang kantor, dia mampir ke toko tuh, toko kelontongnya si Ko Ahok tuh, di ujung gang. Terus dia beli deh coklat, coklat ayam dia belinya. Ya maklum lah, kagak bisa beli coklat yang mahal-mahal, sama dia beli kartu. Dicari kartu yang gambar-gambar hati gitu, yang warna pink. Terus dia pinjem pulpen, dia tulisin deh kata-kata yang menurut dia mesra banget, udah mesra banget dah. Gitu. Cuma dia nggak tahu nih mau nulis apa, jadi ya udah dia tulis aja. Dia cuma ingat temennya bilang, pokoknya kata-kata yang ada hubungannya sama Valentine gitu. Ya udah dia tulis deh. Udah pulang ke rumah, dia masuk ke rumah, Neng, istrinya, apa? Ya elah Neng masih ngambek aja Neng. Nih abang bawain coklat Neng. Oh istri langsung, aduh abang, makasih bang. Aduh abang inget Valentinan ya. Ih, iya, Valentinan mah abang kagak lupa sama Valentinan. Dikasih coklatnya kan, dibuka sama istrinya bungkusannya begitu lihat. Ya elah abang, kagak mesra-mesra amat. Ya elah, masa coklat ayam bang? Ini mah coklat ayam murahan. Ya ngerti lah Neng lah, abang kagak punya duit banyak. Yang penting pan coklat. Abang juga punya kartu Neng. Mau Neng, mau lihat Neng. Wah istrinya bilang, ya udah deh, nggak apa-apa, coklat ayam. Yang penting ada kartu nih. Nah, laki gue berarti mesra nih. Nih Neng, kartunya Neng, dikasih dong ke istrinya. Waduh, istrinya lihat, bu, elah warnanya pink, ada gambar hati sama kembang-kembang gitu. Waduh, keren nih. Dia buka dong kartunya. Ada tulisannya di situ, tulisannya Bang PI. Neng Patime, selamat Valentine. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Selamat pagi Anchor buat yang baru dengerin Anchor gue. Eh, gue mau nge-DJ ya pagi ini di jalan ke kantor. Jadi ini Anchor ini kan bisa memutar lagu-lagu di playlist Spotify. Jadi uh, kalau lo mau denger lengkap dengan lagu-lagunya full, ya harus download aplikasi Anchor. Gitu, lumayan. Anggap aja radio. Karena Anchor kan prinsipnya adalah radio reinvented. Ini apa sih ini orang ya? Elah, elah lo lewat aja bang.
Yang pakai ngaling-ngalingin, enggak, elah. Mobil segede gaban gitu kagak bisa nyetir ya. Oke, pagi ini hari Valentine, 14 Februari 2018 di Bangkok. Eh, Sebenarnya gue agak-agak sebel nih pagi ini buka Facebook karena banyak cerita tentang disahkannya Undang-Undang MD3 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD yang membuat anggota dewan kita itu jadi lebih super power. Mereka akan sulit diusut karena prosesnya itu harus melalui MKD, harus melalui dewan, pokoknya dibikin lebih ribet lagi deh. Gitu. Aduh, cakep dah, kabar bagus nih buat para koruptor. Terus juga yang paling nyebelin adalah ketika para anggota dewan ini bakal kebal kritik karena mereka sekarang punya hak dan wewenang untuk menuntut siapapun yang mencoba untuk mengkritik mereka dan dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan yang amat terhormat, berhormat, sangat amat banget. Begitu. Buset, orang ngebut banget. Jadi ya, rupanya anggota dewan kita kurang hormat ini. Marilah pagi-pagi ini dari seluruh Indonesia, dari Bangkok termasuk, mari kita ucapkan kepada anggota dewan yang terhormat, hormat, gerak. Alah. Ya wes, bukan waktunya untuk ngeluh, ini hari Valentine. Jadi bagaimana kalau kita persembahkan satu lagu Valentine untuk para anggota dewan yang terhormat di Senayan sana dengan ucapan salam cinta dan salam sukses buat kalian. Inilah sebuah lagu buat kalian. Selamat Valentine, mengap lahir batin. Ya, itu tadi dari Iksan Skuter, judulnya Partai Anjing. Kalau ada yang tersinggung ya sorry. Kalau nggak bikin salah ya, kalau bukan anggota partai itu juga yang harusnya nggak tersinggung kan. Oh ya, buat yang baru dengerin, nama gue Rane Hafid dari Suarane ORG. Gue lagi siaran di Anchor pagi ini di dalam bus di Bangkok. Gue baru mau berangkat ke kantor. Ntar gue turun dulu. Oke, gue jadi mikir loh, sebenarnya buat apa sih undang-undang kayak begini nih? Kehormatan man, I mean like nggak usah anggota dewan, siapapun, orang tua kita, orang tua yang lain, bahkan sesama kita, buat apa lo menuntut dihormati? Kehormatan adalah sesuatu yang you deserve, yang lo dapatkan karena perbuatan lo. Jadi kalau lo berbuat sesuatu yang buat orang pantas dihormatin, lo nggak usah minta dihormatin, orang bakal ngehormatin lo. Tapi namanya politik, begitulah. Cuma gue lagi mikir nih, anggota dewan kan dengan undang-undang yang baru ini bakal susah diusut ya, karena prosedurnya panjang lebar. Gue jadi mikir gini loh, apa kabarnya cuy Papa Novanto? Mungkin di penjara dia lagi mikir, kampret nih, kenapa baru sekarang lu usahin undang-undangnya? Ya Allah, pusing kepala gue langsung. Tapi oke lah, mau diapain lagi? Mudah-mudahan kondisi ini tidak membuat parah keadaan. Yang jelas sampai sekarang gue masih capek dan gak percaya sama yang namanya partai, apalagi yang namanya anggota dewan. Mungkin ada anggota dewan yang baik. Gue pernah kenal satu orang anggota dewan pasca reformasi dulu, dari salah satu partai yang dulu juga gue sangat hormati. Dan anggota dewan itu kemana-mana naik skuter cuy, naik skuter. Terus sampai dia ribut sama satpam karena dia disangka orang iseng gitu yang datang ke DPR pakai partai skuter, dianggap aneh gitu. Jadi nggak dapat parkiran dia. Rumahnya juga kalau gua nggak salah waktu itu masih rumah-rumah petak gitu di daerah-daerah Tangerang sana kalau gua nggak salah ya. Entahlah kemana dia sekarang. Yang jelas gue pernah ngobrol sama dia dan gue suka sama dia. Tapi ya satu dari sekian banyak. Karena yang kita lihat sekarang banyak anggota dewan, nggak usah lah. Oke lah, lo bisa bilang bahwa lo harus adil. Lihat statistiknya, ada berapa yang brengsek, ada yang berapa nggak brengsek. Lihat aja pada saat sidang. Itu udah gambaran umum. Nggak usah lah hitung statistik. Lihat pada saat sidang.
Capek deh. Oke, masih bareng gue, Rane Hafid dari suarane.org di siaran Anchor gue. Anchor nih keren loh, karena dia bisa menggabungkan antara Spotify dengan nge-DJ, dengan ngobrol, dengan talk host. Jadi kan selama ini kan yang membuat gue malas dengan Spotify itu adalah karena bosen dengerin lagu melulu. Gue udah terbiasa dengan ada yang ngomong, ada yang nyapa gitu loh. Nah dengan Anchor itu lengkap. Ada suara penyiarnya, ada lagu-lagunya, dan lagu-lagunya pastinya pilihan. Dan jadi kalau lo mau dengerin siaran gue di Anchor pagi ini lengkap dengan lagu-lagunya yang gue ambil dari koleksi Spotify gue ya, lo harus download Anchor gitu, kurang lebih seperti itulah. Oke, ini lagi edisi Valentine, edisi Valentine's Day 14 Februari 2018 di Bangkok saat ini. Just for the record, gue nggak ngerayain Valentine. Bukan karena gue menganggap Valentine ini hari maksiat sedunia gitu loh, atau hari kafir sedunia yang gak sesuai dengan ajaran agama dan moral. No, bukan karena itu. Tapi karena gue dari kecil gak pernah terekspos pada Valentine. Gue gak pernah yang namanya ngerayain Valentine dan lain sebagainya. Itu seperti itu gue gak pernah. Kalau misalnya gue lahir di generasi sekarang dan terekspos dengan Valentine, mungkin sekarang gue lagi sibuk nyari coklat nih buat pacar gue. Atau malah masih gebetan. Oke lah. Sekarang gue mau muterin satu lagu yang menurut gue masuk dalam kategori lagu Valentine terbaik sepanjang masa. Lagu cinta terbaik sepanjang masa cuy. Lagu yang gue pilih adalah When I'm 64 dari The Beatles. Buat gue ini keren banget. Musiknya keren, catchy, liriknya keren. Diciptakan oleh Paul McCartney. Tapi diaku-aku juga oleh John Lennon. Dan ditulisnya di albumnya adalah by Paul McCartney and John Lennon. Walah, biasalah. John Lennon itu macam Ahmad Dhani. Mau cari perhatian dulu dia. Maaf buat yang penggemar John Lennon. Lirik lagu ini keren, menggambarkan seseorang pada saat nanti, kalau gue udah 64 tahun gitu kan, lu masih mau sayang gue nggak, masih mau perhatian sama gue, masih mau nyuapin gue, kayak gitulah kurang lebih. Dan lagu ini diciptakan Paul McCartney tahun 66-67 kalau nggak salah. Kalau menurut John Lennon, McCartney menulis lirik lagu ini di Cavern Club di Liverpool, tempat mereka biasa manggung dulu di awal-awal kejayaan The Beatles. Begitu kurang lebih. Dan oke lah, kita dengerin aja lagunya, When I'm 64. Setelah itu nanti gue akan cerita tentang lagu cinta atau lagu Valentine terbaik lah, kalau kalian mau sebut begitu. Yang versi zaman now. Oh, itu juga keren. Soalnya kadang-kadang nih ya, gue yang era 80-90 ini suka dikenal sebagai generasi misuh-misuh kalau ngomongin musik. Karena merasa bahwa 80-90 itu adalah generasi musik terbaik. Tapi, gue juga punya pilihan lagu cinta terbaik untuk zaman now. Lagu apa itu? Kita dengerin nanti, gue akan ceritain nanti. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu cinta terbaik sejagat menurut gue dari The Beatles, When I'm 64. Buat yang mau dengerin lengkapnya, lo harus download aplikasi Anchor-nya dulu. Oke. Oke, masih bareng gue, Rane Hafid dari suarane.org di siaran Anchor edisi Valentinan. Sekali lagi buat yang mau denger siaran ini lengkap dengan lagu-lagu dari Spotify gue, lo harus download aplikasi yang namanya Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Gitu. Coba aja, banyak kok di playlist, di Play Store atau di App Store. Kalau yang pakai iOS itu ada semua, lengkap di situ. Oke, ini lagu terakhir yang mau gue putar untuk siaran gue pagi ini. Tadi gue udah muter lagu yang menurut gue lagu cinta terbaik sepanjang masa, sejagat lah. Nah sekarang gue mau muter lagu cinta terbaik zaman now menurut penilaian gue. Bukan apa-apa, soalnya gue agak, ini mungkin akan terdengar grumpy old man banget ya kalau gue ngomong gini. Tapi menurut gue lagu-lagu zaman now itu musiknya keren, bolehlah diadu sama lagu zaman, musik-musik zaman old. Tapi liriknya cuy, liriknya hancur. Gua nggak demen banget. Suka asal tulis lirik gitu loh. Sayang banget sih. Tapi untuk lagu yang ini, lagu cinta terbaik zaman now ini gue pilih karena liriknya keren. Judulnya Surat Cinta untuk Starla dari Virgon. Gue kenal lagu ini dari anak gue, sama bini gue juga. Dan gue suka liriknya. Dari pertama liriknya masuk aja gue udah suka. Apa?
Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Alah, gombal. Tapi keren. Gue suka liriknya dan nilai plus lagi gue kasih buat Virgon karena dia dengan kreatif memasukkan unsur suara mesin ketik zaman dulu ke dalam musiknya dan itu jadi keren gitu. Keren banget. Awal-awalnya gue malah nggak nyadar kalau itu suara mesin ketik. So, inilah lagu cinta terbaik zaman now menurut gue buat kalian yang merayakan Valentine. Selamat Valentinan, maaf lahir batin. Hey guys, uh, sampai di sini dulu siaran edisi Valentinan gue hari ini. Gue udah sampai di kantor, jadi siap-siap kerja. So, terima kasih buat yang dengerin dan buat yang mau dengerin lengkap, lo harus download aplikasi yang namanya Anchor, Anchor di App Store atau di Play Store. Itu dengan aplikasi itu lo bisa dengerin siaran kayak begini lengkap dengan lagu-lagunya dari Spotify dan juga lo bisa siaran kayak begini juga kayak gue ini. Gitulah. Oke. Hari ini hari Valentine 14 Februari 2018 dari Bangkok. Gue mau ngucapin selamat Valentine ya. Maaf lahir batin buat yang ngerayain. Personally I don't celebrate. Lo tahu deh alasannya. Gue udah jelasin di awal tadi. Tapi ya pada dasarnya kita harus saling menghargai aja lah. Respect each other's belief dan gue pikir dengan cara itu dunia akan lebih baik. Saling menghormati aja. Nyantai pokoknya. Ya wes, dari Klong Toy, Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. I'll see you around guys. Jangan lupa main ke website gue, suarane.org. Di situ ada podcast gue. Juga di iTunes atau di aplikasi podcast lain lu bisa cari dengan kata kunci Suarane. Nanti lu akan ketemu dua macam. Yang pertama itu podcast versi panjang yang gua host di SoundCloud dan yang kedua adalah podcast versi pendek-pendek dan juga siaran-siaran Anchor kayak model begini. Begitulah. So, thank you very much and see you around.